Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Teman-teman terkasih, hari ini secara khusus saya akan membahas dari buku Serba Tiga dalam Liturgi yang dikarang oleh teman saya, Romo Liston Sitomorang OSC. Nah, pembahasan apa yang kita akan bahas kali ini? Khusus hari ini kita akan membahas tentang 3 jenis doa, 3 sumber doa, dan 3 prinsip dalam doa liturgis. Kita akan mulai. Teman-teman terkasih, sebagai seorang umat beriman yang mencintai liturgi, sebetulnya secara umum ada 3 aspek yang patut kita ketahui bersama sehingga dapat kita aplikasikan dalam hidup beriman kita. Dan ketiga aspek tersebut adalah 3 jenis doa atau kita kenal tria genera orationis, 3 sumber doa, tres fontes orationis, dan yang ketiga adalah 3 prinsip doa liturgis, tria principia orationis liturgi. Kita masuk yang pertama, 3 jenis doa. Teman-teman terkasih, aspek yang pertama adalah 3 jenis doa. Dan 3 jenis doa tersebut dalam Gereja Katolik berdasarkan struktur dan tingkatannya. 3 jenis doa itu berdasarkan struktur dan juga tingkatannya. Maka tingkatan yang pertama adalah doa personal. Doa personal adalah doa yang dilakukan oleh seseorang yang dimohonkan kepada Allah secara individu. Doa yang dimohonkan kepada Allah secara individu. Dan doa personal merupakan kegiatan doa yang tidak terikat pada waktu dan tempat, serta rumusan doanya dapat dilakukan sangat-sangat pribadi. Doa ini dilakukan dengan meditasi pribadi, doa sebelum dan sesudah makan, doa sebelum tidur, doa menjelang ujian, doa pribadi sebelum naik pesawat terbang, dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, doa devosional. Apa itu doa devosional? Devosional adalah doa yang berkaitan dengan olah kesalehan umat seperti apa? Rosario, jalan salib, medali wasiat, doa angelus, doa karismatik, novena, adorasi, ziarah ke tempat-tempat suci, dan sebagainya. Secara etimologis, devosi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya devotio, yang berarti kebaktian, pengorbanan, penyerahan diri, sumpah, dan juga cinta bakti. Maka teman-teman terkasih, dengan kata lain, devosi bisa diartikan sebagai kepasrahan dalam menggantungkan diri pada realitas yang suci, menjadikannya tempat untuk memohon, mengadu, atau memakainya sebagai pengantara kepada Allah Bapa. Dan doa devosional bersifat individual, sehingga mengikut keinginan pribadi atau kelompok tertentu. Itu sebabnya, teman-teman terkasih, isi doanya itu cenderung afektif, cenderung emosional, dan lebih erat berkaitan dengan feeling atau perasaan. Dan doa ini dianjurkan untuk dilakukan dan sangat disukai oleh banyak orang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, menurut tingkatan yang paling tinggi, adalah doa liturgis. Adalah doa yang bentuk perayaannya ditetapkan oleh Kristus dan secara tidak langsung oleh gerejanya. Maka doa liturgis mengandung unsur glorifikasi dan santifikasi. Glorifikasi itu dari bawah ke atas, sedangkan santifikasi itu dari atas ke bawah. Sedangkan doa personal dan doa devosional yang kita sudah dengar di awal tadi hanya mencangkup unsur glorifikasi saja. Dan doa liturgis itu bersifatnya sangat komunal atau kolektif. Sehingga apa? Sehingga dilaksanakan secara publik oleh umat beriman sebagai satu gereja. Doa liturgis mengekspresikan doa seluruh gereja karena gereja sebagai tubuh mistik Kristus yang sedang berdoa. Maka dari itu teman-teman terkasih,
Doa liturgis terdiri dari 3 bentuk, yaitu liturgi sakramen yang terdiri dari 7 sakramen. Apa saja itu? Baptis, penguatan, ekaristi, rekonsiliasi, pengurapan orang sakit, perkawinan, dan juga tahbisan. Dalam tahbisan ada tahbisan uskup, episkopat, ada presbiterat atau imamat, dan juga diakonat. Dan bentuk yang kedua adalah liturgi sakramentali yang terdiri dari benedictio atau pemberkatan, atau konsekrasio atau pengudusan, atau dedicatio ecclesiae et altaris atau dedikasi gereja dan juga altar. Ada exorcio atau pengusiran setan dan ibadat arwah. Itu bentuk yang kedua. Sedangkan bentuk yang ketiga, teman-teman terkasih, adalah liturgia horarum atau liturgi harian, atau sering juga kita sebut sebagai dengan istilah doa brevir, doa ofisi, atau ibadat harian. Itu dalam part yang pertama tentang 3 jenis doa. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang kedua tentang 3 sumber doa. Aspek yang kedua adalah 3 sumber doa. Ketiga jenis doa yang kita bahas sebelumnya, baik tadi kalau kita masih ingat adalah doa personal, doa devosional, maupun doa liturgis, tentu saja tidak lahir begitu saja. Ketiga doa tersebut berasal dari sumber yang menjadi pilar dan dasar iman kekatolikan kita. Dan ketiga sumber tersebut dapat disebut dengan istilah the core of Catholicism, yang terdiri dari kitab suci, apalagi tradisi, dan juga magisterium. Kitab suci dan tradisi adalah tolak ukur gereja, baik iman yang objektif maupun iman yang subjektif. Maka teman-teman terkasih, pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa kita harus membaca kitab suci dan juga mendalami hal tersebut? Maka Santo Hieronymus pernah berkata, kalau kita tidak mengenal kitab suci, sebetulnya kita juga tidak mengenal guru kita, yaitu Yesus Kristus. Maka kitab suci adalah buku iman gereja. Kitab suci adalah sabda Allah dalam bahasa manusia. Dan iman kita tumbuh dan berkembang dengan membaca kitab suci. Maka teman-teman, tradisi dalam bahasa Latin yang kedua adalah traditio, yang bermakna penerusan. Dan dapat juga diartikan sebagai proses penerusan atau warisan yang diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Dan melalui Roh Kudus, seluruh umat Allah sebetulnya diberi kemampuan untuk meneruskan ingatan, pengalaman, pengungkapan, dan juga penafsiran atas pewahyuan diri Allah yang paling dasar, yang paling sempurna, dan menjadi sempurna dalam diri Yesus Kristus. Sedangkan magisterium berarti tugas untuk mengajarkan Injil dan ajaran-ajaran gereja resmi secara berwibawa atas nama Yesus Kristus. Dan kuasa mengajar itu dimiliki oleh seluruh dewan para uskup dalam kesatuan dengan uskup Roma. Dipunyai oleh seluruh dewan para uskup dalam kesatuan dengan uskup Roma. Maka ini menjadi penting, ada kesatuan dengan uskup Roma. Dan magisterium menerapkan kebenaran Kristus yang menyelamatkan. Untuk apa? Untuk menerangi dan menjawab tantangan baru yang muncul dalam setiap zaman dan keadaan. Teman-teman, kuasa mengajar ini berasal dari Kristus sendiri, dibimbing oleh Roh Kudus, dan dilaksanakan dalam seluruh komunitas orang beriman yang merupakan penerima utama wahyu diri Allah. Dan pada dasarnya, liturgi khas Katolik Roma yang kita rayakan juga didasarkan pada 3 sumber utama tersebut, yaitu kitab suci,
tradisi, dan juga magisterium. Liturgi Gereja Katolik Roma mengungkapkan misteri Kristus yang sudah berlangsung sejak zaman para rasul, yang diwariskan terus-menerus dan membantu kaum beriman untuk menghayati hakikat asli gereja yang sejati. Serta apa? Serta memperlihatkan gereja yang bersifat sekaligus manusiawi dan juga yang ilahi. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, pembahasan terakhir. Teman-teman, setelah membedakan ketiga jenis doa dan juga mengetahui ketiga sumber doa, maka perlulah sebetulnya kita mengungkapkannya dalam perayaan yang tepat. Maka oleh karena itu kita patut mengenal 3 prinsip doa liturgis yang menjadi pembahasan yang terakhir dalam pengajaran Mogan kali ini. Yang pertama adalah prinsip universalitas. Berarti liturgi yang dirayakan di suatu tempat berlaku sama dengan perayaan di tempat lain meskipun berbeda negara, keuskupan, paroki, stasi, atau juga lingkungan. Maka kalau teman-teman terkasih mengikuti perayaan Ekaristi dimanapun, sebetulnya prinsip universalitas ini sungguh sudah terjadi. Dan praktik berliturgi termasuk ritus di dalamnya secara universal berlaku sama dan dilakukan oleh siapapun di seluruh penjuru dunia. Itu prinsip yang pertama, universalitas. Yang kedua adalah prinsip unitas, yang artinya liturgi dirayakan dalam kesatuan dengan sumber-sumber teks resmi Vatikan, tetapi juga memiliki kesatuan tata cara yang erat di antara kelompok-kelompok lokal yang ada. Dan prinsip ini membutuhkan sacramentum unitatis, yang artinya sesuatu yang menunjukkan kesatuan dengan syarat seragam dan juga sama. Sebab sikap tubuh yang sama mencerminkan dan membangun sikap batin seluruh jemaat yang sama pula untuk merayakan liturgi yang kudus. Itu yang prinsip kedua. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip kas ritus Katolik Roma yang ditunjukkan melalui otoritas yang berwenang, yakni tata suci, konferensi para uskup, dan juga uskup diosesan. Penanggung jawab utama, ini harus dipahami, adalah penanggung jawab liturgi utama adalah uskup sebagai imam agung. Perannya adalah pembagi utama misteri Allah, pemimpin, penggerak, dan juga penjaga. Selain itu, presbiter mengambil bagian dalam imamat Kristus dan di bawah otoritas uskup. Maka selanjutnya, diakon adalah pembantu uskup dan presbiter dalam diakonia yang meliputi liturgi, perayaan sabda, dan juga amal kasih. Sedangkan yang terakhir, umat beriman Kristiani yang lain juga bertanggung jawab dalam partisipasi yang sadar, aktif, dan juga menghasilkan buah yang berlimpah. Teman-teman, demikianlah ketiga aspek liturgi secara umum dapat kita ketahui sebagai bagian sumber inspirasi untuk merayakan liturgi dan dapat menghayati serta menjadikannya kekuatan untuk melakukan dalam hidup beriman kita bersama. Semoga pembahasan kali ini membantu Anda untuk lebih mengenal tentang 3 aspek dalam hidup beriman, dan semoga Anda semakin beriman dalam kondisi apapun. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi, salam.